Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak suatu objek. Bidang koordinat kartesius terdapat dua ruas garis yang berpotongan tegak lurus yang dinamakan sumbu. Ini ya, yang dimaksud dengan berpotongan tegak lurus ini garis yang ke bawah dan garis yang ke samping. Itu namanya sumbu. Sumbu horizontal itu sumbu yang ke kanan dan ke kiri, ini dinamakan sumbu X. Kemudian sumbu yang vertikal itu sumbu yang dari atas ke bawah, dinamakan sumbu Y. Letak suatu titik di bidang kartesius dinamakan koordinat. Nah, koordinat suatu titik dilambangkan dengan absis dan ordinat, atau bisa dituliskan X, Y. Di dalam gambar bidang koordinat kartesius sebelah kanan ini dibedakan menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 terdiri dari X positif dan Y positif. Kuadran 2 di sebelah kirinya terdiri dari negatif X atau X yang negatif dan Y yang positif. Kemudian kuadran ketiga X negatif dan Y negatif. Dan kuadran di keempat, X positif, Y negatif. Sekali lagi, yang dinamakan dengan sumbu X itu yang horizontal, yang ke kanan dan ke kiri. Ini akan saya beri tulisan saja. Nah, di sini adalah koordinat X, yang ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang ke atas bawah, horizontal atau vertikal, dinamakan sumbu Y. Bisa dipahami ya? Menuliskan koordinat suatu titik selalu didahului dengan absis atau X yang diikuti dengan ordinat atau Y. Contohnya seperti ini. Titik A terletak di absis atau X 4 dan ordinat atau Y 2. Koordinat titik A adalah penulisannya 4,2 atau X, Y. Bagaimana jika kita diminta menggambarkannya dalam bidang kartesius? Coba kita lihat di gambar sebelah kanan. Jika kita mencari titik absisnya dulu, kita ingat sekali lagi, sumbu X adalah sumbu yang horizontal, yang ke kanan dan ke kiri, dan sumbu Y itu sumbu yang vertikal, yang ke atas ke bawah. Nah, di sini X-nya 4. X-nya 4 berarti ada di yang sumbu horizontal. Kita lihat. Nah, di titik 4. Terlihat ya. Sebentar, supaya terlihat beri merah. Nah, ini adalah 4. Titik 4 ada di sumbu X. Kemudian, nilai ordinatnya atau Y-nya di 2. 2 itu ada di sumbu vertikal. Nah, di titik ini. Titik temunya ada di mana? Nah, sumbu X tadi kita cari. Nah, kalau kita buat garis lurusnya ke atas sampai ke titik 2 yang Y. Nah, 2 yang Y kita tarik ke kanan. Nanti kita akan ketemukan titik yang sudah saya beri tanda merah. Nah, itulah letak koordinat A atau yang terletak di absis 4 dan ordinat 2 A. Nah, A ini kalau dituliskan di 4,2. Nah, coba kalau kita lihat. Sekarang titik B, di sini ada titik B yang berwarna hijau. Kira-kira titik B ada di koordinat titik berapa dan berapa? Nah, kita lihat dari absisnya dulu. Sumbu X-nya dulu ada di titik berapa? Dari titik hijau yang B itu kita tarik ke atas supaya bisa bertemu dengan sumbu X. Nah, kita temukan titik negatif 5. Kita tuliskan dulu. Negatif 5.
kita menulisnya selalu yang X dulu atau absisnya dulu. Kemudian di sumbu Y-nya di angka berapa? Kita tarik garis ke kanan. Nanti ketemu dengan titik berapa? Oh, ternyata ketemu dengan titik negatif 3. Berarti titik koordinat B adalah negatif 5, negatif 3. Nah, sekali lagi, di sini ada titik C. Titik koordinat C ada pada absis dan ordinat berapa? Coba kita tengok yang ada di sumbu X. Kita tarik garis dari titik yang C dulu ke bawah. Kalau kita garis lurus, ini seharusnya menggunakan penggaris ya, anak-anak. Nah, kita temukan di sini ada pada titik negatif 4. Kita tuliskan dulu absisnya. Negatif 4. Ya, kemudian ordinatnya yaitu yang ada di sumbu Y. Kita dari titik C, kita tarik ke kanan. Ada di titik 6, berarti negatif 4,6. Jadi titik koordinat C adalah negatif 4 dan 6. Paham ya? Nah, contoh soalnya coba kita lihat, perhatikan gambar. Sony akan membuat sebuah persegi A, B, C, D. Koordinat titik D yang tepat adalah, nah, kita lihat dulu, di sini Sony akan membuat sebuah persegi. Yang perlu kita ingat, yang namanya persegi adalah keempat sisinya mempunyai panjang yang sama. Kita lihat titik A ada di titik koordinat berapa? A, absisnya berapa? Ya, ada di negatif 2. Kita tuliskan di sini negatif 2. Kemudian ordinatnya berapa? Ada di titik 3. Ya, jadi negatif 2,3. Ini titik yang A. Kemudian titik B. Koordinat titik B di sini absisnya berapa? X-nya ada di mana coba? X itu yang horizontal. Ya, X-nya ada di 5. Kita tuliskan di sini 5. Kemudian absisnya ada di negatif 3, ya, di sumbu Y angka 3. Nah, kemudian di titik C, titik koordinatnya ada berapa? Di titik berapa? X-nya di 5, kemudian Y-nya ada di negatif 4. Ya, ada di negatif 4. Nah, bisa kita lihat ya, titik A mempunyai ordinat yang sama dengan titik B, yaitu 3. Ini ordinatnya sama, yaitu 3. Kemudian titik C ordinatnya negatif 4. Kira-kira jika si Sony akan membuat sebuah persegi ABCD, titik D-nya ada di mana? Sekali lagi, yang perlu diingat, sebuah persegi itu adalah bidang segi 4 dengan panjang sisi yang sama. Berarti kita harus tahu jarak titik A dengan titik B itu berapa sih? Berapa satuan? Coba kita lihat. Dari sini kita bisa dari titik negatif 2 menuju ke titik 5, sumbu X. Berarti ada berapa satuan? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan. Berarti kalau kita mau mencari titik D dari titik C, itu juga harus 7 satuan dari titik C ke sebelah kiri. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian itu ke titik menuju menurut sumbu X. Sekarang kalau menurut sumbu Y, titik B ke titik C itu berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Berarti dari titik A ke D itu juga 7 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titik potongnya, titik temunya ada di sini. Ya, di sini. Nah, ini adalah titik D. Koordinat titiknya pada absis berapa? X-nya tadi ada di negatif 2. Koordinatnya ada di negatif 4. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, koordinat titik D yang tepat adalah negatif 2, negatif 4. Seperti itu. Paham ya? Oke, contoh soal yang lain. Koordinat titik A, B, C, D membentuk bangun jajar genjang. Titik A terletak pada koordinat negatif 2, 0, B terletak pada negatif 4, 5, dan C 3, 4. Koordinat titik D terletak pada titik-titik. Yang perlu kita ingat, bangun jajar genjang itu bentuknya seperti apa? Nah, di sini sudah saya perlihatkan di sebelah kiri bawah. Bangun jajar genjang itu yang seperti itu. Bisa saja digambarkan dengan vertikal atau dengan miring. Nah, sekarang kita lihat pada bidang kartesius sebelah kanan. Titik A, B, dan C seperti itu. Berarti nanti bentuk bangun jajar genjangnya agak sedikit miring, ya. Coba. Di sini kita melihat antara B dan C itu terdapat selisih atau jaraknya berapa satuan. Coba kita hitung. Kita hitung ya. Dari B menuju ke C. Sebentar supaya terlihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Jarak antara B menuju C adalah 7 satuan. Berarti kalau jajar genjang, A menuju ke D juga pasti jaraknya sama dengan B menuju ke C, 7 satuan. Nah, berarti yang A coba kita hitung ke kanan 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di titik 5. Ya, absisnya 5. Sekarang kita tinggal mencari titik ordinatnya. Kita lihat titik B menuju titik A. Berapa satuan? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Berarti dari titik C menuju titik D juga 5 satuan. Tetapi pada absis 5. Nah, kita hitung dari 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di titik negatif 1. Berarti titik D ada pada 5, di sini. 5, negatif 1. Terlihat ya? Nah, ada di sini. Ini titik D. Terletak pada 5, negatif 5, negatif 1. Nah, kalau kita gabungkan, kita sambungkan, coba titik A menuju titik B. Ini ke sini. Kemudian B menuju C, C menuju D, D menuju A. Nah, di sini akan terlihat ada gambar jajar genjang. Berarti bisa dituliskan pada jawabannya bahwa titik D terletak pada absis 5 dan ordinat negatif 1. Paham ya? Nah, sekarang saatnya untuk kalian latihan soal. Soal nomor 1, amatilah gambar di sebelah kiri.
Sita akan membuat sebuah segitiga A, B, C. Jika ia ingin membuat segitiga sama kaki, koordinat titik C yang tepat adalah titik-titik. Jadi kalian diminta untuk mencari koordinat titik C. Soal nomor 2, perhatikan gambar di sebelah kiri. Titik koordinat A, B, C, D membentuk bangun layang-layang. Koordinat titik D adalah titik-titik. Soal nomor 3. A, B, C, D adalah bangun belah ketupat. Koordinat titik A, negatif 4, 1, B, negatif 1, 7, dan C, 2, 1. Titik D terletak pada koordinat titik-titik. Soal yang terakhir, soal nomor 4. A, B, C, D adalah bangun jajar genjang. Koordinat titik A, negatif 1, 2, dan B, negatif 4, negatif 2. Garis CD sejajar garis BD. Titik koordinat C berada 6 satuan di sebelah kanan titik A. Koordinat titik D adalah titik-titik. Oke anak-anak, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih dan salam sehat.